Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, saya cintai dan saya banggakan, marilah kita awali kajian kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada dua pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hibatihi wa barakallahu fi umrihi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana li wa liwalidayya. Halaman yang ke-7 ya. Pasalnya adalah wal iltisalatu al masnunatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iltisalatu al masnunatu. Adapun istislat atau istislat itu artinya mandi ya, beberapa mandi. Al-masnunatu yang disunahkan. Intisalat masnunah. Maksudnya di sini mandi besar ya maksudnya. Ya kalau bahasa Jawanya awal istisalatu utai piro-piro adus mandi. Al-masnunatu kang den sunahake iku sab'at asyara ada 17. Nah, ini terdiri dari mubtada dan khabar ya, yang diterangkan dan menerangkan. Apa nih guslan? Ini saya baca Jawa dulu ya. Apa nih guslan? Yaitu mandinya. Jadi mandi-mandi yang disunatkan itu ada 17. Ini guslan itu menjadi tamyiz ya. Apa nih guslan? Mandinya ya. Pengarang penjelas ya, tamyiz pembedaan. Satu, ghuslul jum'ati, yaitu mandi Jumat. Maksudnya adalah mandi ketika mau melaksanakan sholat Jumat atau pada hari Jumat ya. Mandi ketika hari Jumat ya, atau ketika mau melaksanakan Jumat. Lihadiriha wa waqtihi minal fajri as-shadiq. Ini yang terlebih di dalamnya itu keterangannya ketika mau menghadiri sholat Jumat ya, atau ketika datangnya. Ada dua versi pendapatnya. Kemudian yang kedua wal idaini, yaitu ketika mau sholat id 2 atau hari raya 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dua hari raya itu kita disunatkan juga untuk mandi ya. Yang ketiga adalah wal istisqa'u, dan ketika sholat istisqa ya. Itu sholat ketika minta hujan ya. Sholat ketika ya kemarau panjang ya, disunatkan sholat istisqa ya, memohon siraman atau memohon hujan. Yang keenam adalah wal khusufu, yaitu ketika sholat gerhana bulan ya. Ketika mau sholat gerhana bulan juga disunatkan untuk mandi ya. Wal khusufu, dan gerhana matahari ya. Yang ke berapa itu? 3, 4, 5 ya, yang kelima.
Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyiti, yaitu mandi ketika selesai habis melaksanakan atau memandikan mayat atau mayit jenazah ya. Orang mati ya, kita memandikannya dan setelah selesai itu kita disunatkan untuk mandi juga ya. Yang memandikan disunatkan mandi juga ya. Dan selanjutnya yang ke berapa ini? Yang ke 7 ya. Wal kafiru, yaitu ketika orang kafir idza aslama, ketika ia masuk Islam. Orang kafir ketika dia masuk Islam atau mu'alaf gitu ya, maka disunatkan untuk mandi. Seluruh badan, anggota badan semuanya itu disiram oleh air ya, diniatkan mandi sunat ketika masuk Islam. Dan selanjutnya wal majnun, 8 ini ya. Wal majnun yaitu ketika orang gila. 8 ya. Yang ke-9 adalah wal mughma alaih, yaitu orang yang pingsan. Majnun gila dan orang yang pingsan. Idza afaqo, ini dibacanya panjang ya. Idza afaqo, ketika keduanya sembuh dari majnun atau gila dan dari pingsannya. Ini karena bermakna 2 ya, maka qafnya itu dibaca panjang. Faqo ya. Anunnya dibuang, itu yang di belakang itu. Kemudian yang ke 8, 9, 10 ya. 10 wal ghuslu indal ihram, yaitu mandi juga di situ ketika mau melaksanakan ihram. Ini tentu bagi orang yang haji atau umrah ya. Jadi ihram itu sesuatu yang berlaku ketika orang niat mau ihram ataupun umrah, ihram haji ataupun umrah ya, ataupun haji dan umrahnya itu sejak itu niat mau ihram itu, maka disunatkan mandi dulu ya. Kalau kita mungkin kalau di Indonesia ya, itu karena ada 2 gelombang ya, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua orang naik haji itu. Ini hanya teknis saja sebetulnya untuk mengatur akomodasi dan konsumsi yang ada di sana, karena keterbatasan orang banyak yang naik haji gitu, sehingga dibagi untuk Indonesia ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu diberangkatkan ke Madinah dulu, nanti setelah sekitar 1 minggu, ini SOP-nya ya, baru diberangkatkan ke Mekah. Nah, ketika mau ke Mekah itu mengambil ihram di mikotnya yaitu di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali itu sekitar 25-an ya, atau 20-an kilometer itu dari Madinah itu. Itu disitulah ya ketika mau melaksanakan itu, karena gelombang pertama jadi melaksanakan umroh dulu sebelum melaksanakan haji. Umroh untuk haji itu. Awaitu umrata wa ahramtu biha, atau labbaik Allahul umrata, saya niat untuk ihram dan saya mengharamkan untuk sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Saya niat umrah ya, atau saya ketika gelombang kedua ya haji niatnya langsung, karena itu gelombang kedua langsung diberangkatkan langsung ke Mekah. Ini teknis saja ya, karena banyaknya orang dan terbatasan tempat di sana, jadi ada dibagi 2, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, kalau yang gelombang kedua itu langsung ke Mekah, maka dia sudah ihramnya biasanya dari tanah air atau ketika di Jeddah, dan niatnya ihramnya haji itu, niat haji langsung di sana ya.
ya sudah mendesak sekali, ya gelombang kedua dan mendesak sekali. Ya, itu sudah labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Tapi karena hajinya tamattu tetap mendahulukan ihram dulu. Ini protap ya, protap pemerintah. Makanya tamattu hajinya. Nanti kena dam itu. Jadi ini ketika mau ihram itu maka disunatkan juga untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya waliduhu li Makkah, yang 11 ini ya berarti, yaitu ketika mau memasuki Makkah. Nah, itu tadi ya, ketika mau masuk Mekah ya, misalnya ya kalau gelombang 2 itu langsung di King Abdul Aziz. Kalau yang gelombang pertama itu berarti dari Madinah mau ke Mekah, itu disunatkan untuk mandi dulu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-12 walil wukufi bi Arafata, yaitu ketika akan wukuf, melaksanakan wukuf itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini intinya haji ya, al hajju Arafata, haji itu adalah intinya di Arafah ya, maka ketika mau wukuf itu disunatkan untuk mandi ya, biasanya kalau SOP pemerintah ya hajinya langsung ke Arafah, tapi ada juga yang pakai mendahuluinya itu ya, misalnya ke Mina dulu baru ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi 2 kali gitu. Tapi kalau protap pemerintah langsung ke Mina, langsung ke Arafah dari pondokan itu maksudnya ya, dari hotel. Jadi ketika mau wukuf itu juga harus disunatkan untuk mandi. Kemudian yang ke-13 ya, walil mabitil bi Muzdalifah, yaitu ketika mau mabit atau bermalam di Muzdalifah. Kemudian wari ramjil jimari, dan ketika mau ramjil jimar atau balang jumrah itu yang melempar jumrah, as-salasi yang 3, ula wusta aqobah. Muzdalifah itu setelah dari Mina kemudian ke Muzdalifah kemudian Arafah ke Muzdalifah ke Mina. Ini ketika mau ke Mina di Muzdalifah itu juga harus disunatkan mandi ya, karena untuk bermabit atau bermalam di sana. Demikian juga ramjil jimar ataupun melempar jumrah yang 3 itu di Mina. 3 itu adalah jumrah ula, wusta, dan aqobah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 wali tawafi, dan ketika mau tawaf. Yang ke-16 ya, tawaf itu di Mekah ya, di sekeliling Ka'bah itu mengitari Ka'bah dengan 7 kali putaran berlawanan arah jarum jam itu ya. Kemudian wali sa'i, dan ketika mau sa'i yang ke-16 ya, sa'i setelah tawaf itu yaitu di Safa dan Marwah ya. Selesai tawaf kemudian sa'i juga 7 kali ya, 7 kali, tapi putarannya tidak seperti di Mekah, di Ka'bah. Kalau Ka'bah itu dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad ya, dimulai dari situ dan diakhiri al-bidayah wa nihayah ya, mulai di situ dan terakhir di situ. Kalau di sa'i itu dari Safa dan Marwah. Safa Marwah dihitung 1, Marwah Safa dihitung 1 lagi, berarti terus gitu adanya Safa Marwah Safa, Safa Marwah Safa itu
Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terakhirnya nanti di Marwah itu ya. Kemudian yang ke-17 yang terakhir adalah waliduhuli Madinata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mau memasuki Madinah, yaitu di Madinah kotanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga disunahkan untuk mandi ya. Nah kalau sekarang ya kita berhenti di langsung ya, belakangan sudah langsung di Bandara Madinah, kemudian dari Madinah di situ istirahat di bandara. Nah itulah dimandi ya, karena nanti diberangkatkan oleh bus menuju ke kota Madinah. Kalau dulu semuanya itu berhentinya di turunnya itu di King Abdul Aziz di Jeddah. Kalau belakangan itu sudah langsung ke Bandara Madinah. Nah, karena itu maka langsung ke Madinah. Jadi ya jalan daratnya itu cuma sekali, sekarang dulu 2 kali ya, antara Mekah Madinah itu jalan daratnya. Itu jadi mandi yang disunatkan. Di sini tertulis atau tertera ada 17 jenis ataupun waktu ataupun saat ataupun ya tentuan tempatnya. Kemudian kita lanjutkan pasal yang berikutnya ialah faslun. Adapun pasal ini menerangkan tentang ya, wal mashu alal khuffain jaizun ya. Anda bacanya bukan khufin tetapi khuffain ya. Itu untuk menandai bahwa itu bermakna 2. Tasniyah Anda tanda bacai fa-nya fathah, dikasih fathah jangan kasroh ya. Artinya wal mashu, adapun mengusap ya. Al-ghuslu itu membasuh, kalau mashu itu mengusap. Wal mashu adapun mengusap alal khuffaini, atas 2 ya, apa ya, alas kaki atau sepatu ataupun ya muzah ya, kalau dulu mengatakan muzah, kain penutup gitu ya, ataupun kasut mungkin ya. Iku zaizun wal mashu utai ngusap al khuffaini ing atase rong 2 muzah ataupun alas kaki, iku zaizun boleh, jaiz ya, boleh ya, bukan wajib, boleh ya. Jadi ini begini ya, kalau di sini mungkin agak tidak lumrah karena kita relatif udaranya itu ya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin ya, alhamdulillah ya, karena terlintas oleh garis khatulistiwa ya, khususnya di wilayah Indonesia ini kita ya. Tapi kalau di negara-negara yang kemungkinan panasnya amat pada waktu tertentu tuh, atau dinginnya sangat ya, syiddatil har wa syiddatil bard, sangat dingin sekali, itu boleh jadi orang memakai alas kaki. Atau mungkin kalau di sini ya karena sakit itu maradin ya, karena sakit mungkin, atau apa alasan lain ya. Jadi itu alas kaki ya. Jadi orang memakai kasut ataupun sepatu tipis ya, di ini cuma sampai mata kaki itu ya. Jadi jangan heran kalau di sana di Madinah, di Mekah, orang masuk ke masjid kita pandang atau kita lihat seolah-olah dia pakai alas kaki itu. Ini jamaah ya, bukan tentaranya ataupun bukan apa ya, keamanannya bukan. Kalau keamanan memang juga pakai itu, pakai alas kaki ya. Ini jamaah misalnya. Kita neneng-neneng kan orang sopan toh. Gerejakan yang tempat sholat. Kita seperti ya sepatunya tidak pakai hak, tidak ya, alas kakinya. Ya tipis itu loh, tetes tipis nempel di kaki itu. Sepatu yang model sepatu ya, tapi tipis sekali. Khuffain namanya ya. 2 alas kaki untuk kaki kanan dan kaki kiri maksudnya ya. Itu boleh ya.
Kita balik ke halaman berikutnya, itu halaman 8. Bisalah sati syaraito, yaitu dengan 3 syarat. Kelawan telu piro-piro syarat. Dibacanya syaraito ya, taunya dibaca fathah. Ini karena isim ghairu munsharif. Ya, kedudukannya dia sebetulnya itu menjadi jar majrur atau untuk eleh ya, jar majrur tapi di sini ya tepatnya. Mestinya kasroh nih gandeng nih, karena ini adalah isim ghairu munsharif maka tanda jarnya itu fathatun dhahiratun ala akhirih ya, annahu ismu ghairu munsharif. Jadi bisalah tati syaraito dengan 3 syarat. Jadi boleh mengusap muzah itu tadi, atau alas kaki atau sepatu kaki ya, tapak kaki dengan syarat 3. Yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsihima atau lubsahuma ya, yaitu memulai dengan memakai keduanya, 2 alas kaki itu, ba'da kamalit toharoti, yaitu setelah ya, memulai memakainya itu setelah sempurnanya suci. Jadi wudhu dulu gitu, misalnya wudhu, atau kamu punya hadas besar ya mandi gitu, terus wudhu atau membersihkan hadas kecil hadas besar, nah baru dipakai alas kaki itu ataupun muzah itu, 2 sepatu itu. Jadi kondisi bersih ini di sini ya. Ba'da kamalit toharati. Yang kedua, tadi ada 3 ya syaratnya. Wa ayyakuna satiro ini bermakna 2, jadi rohnya saja sampai tanda baca fathah gitu. Untuk membedakan bermakna 2 dan banyak. Kalau satirinya kan jadi maknanya banyak. Di satiro ini ya, wa ayyakuna panjang ini bermakna 2. Lan yen to ono opo 2 muzah itu atau 2 sepatu itu ono iku satiro ini, keduanya menutupi, bisa menutupi. Di muzah ataupun sepatu ataupun alas kaki atau tapak kaki yang kita pakai itu keduanya bisa menutupi itu ya. Al mahalla ya, atau limhalli ghuslil fardhi ya, yaitu pada tempat yang dibasuh wajib. Apa itu basuh wajib itu? Minal qodama ini, dari 2 apa ya, teramakan 2 itu apa? Mas, tapak kaki ya. Ini apa bahasa Indonesia nih? Tapak kaki ya. Jadi kedua telapak kaki. Jadi keduanya itu bisa menutupi itu. Mahali ghuslil fardhi, yaitu tempat yang dibasuh, yang wajib untuk dibasuh gitu loh. Termasuk di dalamnya ya apa namanya ini, mata kaki itu, sampai mata kaki itu ya. Misalnya itu kan wasulur rijlain ila mirfaqain, di 2 mata kaki itu sampai alas kakinya bawah menutupi ini. Kemudian wa ayyakuna, dan keduanya ataupun 2 sepatu itu tadi, mimma yumkinu tatabu'il masy alaihima. Jadi wa ayyakuna yang ketiganya, 3 syarat tadi. Lan yento ono opo muzah loro mau ya, tadi 2 sepatu tadi, mimma dari sesuatu yumkinu yang memungkinkan, tatabu'il masyi yaitu mengikuti langkah ya, langkah jalan ini masih alaihima kepada keduanya. Ya artinya iso nganggo mlaku itu untuk berjalan gitu ya, tentu pakai ini ya, pakai apa namanya ya, yang kita berjalan itu untuk itu, kaki itu. Dah itu tadi ya, yang pertama itu tadi dalam keadaan suci dulu baru dipakai muzahnya ataupun alas kakinya. Kemudian yang kedua bisa untuk membasuhi atau mengusapinya ataupun membasahi ataupun yang mengusapinya itu ya, anggota badan yang
fardu untuk dibasuh, yaitu tadi kaki ya, telampakan bawah ya sampai ke atasnya ini. Itu harus itu. Dan yang ketiga adalah yaitu yang memungkinkan untuk berjalan, itu ya bawah itu ya, tapak yang bagian bawah. Lama anda Jawa ya, ya alas bagian bawah kaki alaihi ma'inatase, keduanya itu muzah atau dua sepatu itu. Dah sampai situ titik ini. Kemudian yang selanjutnya wayam sahu dan mengusap. Siapa? Sopo al mukimu, orang yang mukim. Ini bukan musafir ya, ada dua ya istilah. Kalau mukim itu berarti dia bertempat tinggal, kalau musafir itu bepergian. Wayam sahu dan mengusap. Siapa al mukimu, orang yang mukim, orang berdiam. Yauman walailatan, ya, sehari semalam. Jadi ketika pakai itu tadi, dua alas kaki atau dua sepatu itu tadi, bagi orang yang mukim ataupun berdiam di rumah, tidak bepergian, maka diberikan kemurahan itu hanya waktunya sehari semalam. Boleh tidak melepas sepatunya atau alas kakinya itu dengan cara cukup diusap itu tadi, hanya dalam sehari semalam. Bagi mukim, orang yang diam di rumah menetap. Sementara wal musafiru, adapun orang yang musafir bepergian itu salah satu ayamin, ya, itu bisa untuk 3 hari. Ya, diberi dispensasi rukhsah, kemudahan, ya, boleh memakai alas kaki atau sepatu tadi dengan waktu 3 hari. Bilayalihinna, yaitu dengan malamnya, artinya 3 hari 3 malam. Bilayalihinna kelawan begini telung dino, ya, dengan 3 hari malamnya, ya 3 hari 3 malam gitu aja. Wabtida'ul muddati min hini yahdutsu ba'da lubsil khuffaini. Wabtida'ul muddati, dan dimulainya ya masa min hinin, dari satu ya keadaannya, yuhditsu, yaitu ketika dia berhadas, ba'da lubsil khuffaini, sesudah melepas khufnya ataupun muzahnya itu atau sepatunya itu tadi. Fa in masaha fil hadari, ya ini persoalan lain. Ketika wa in masahalan nalikane masuk, ketika dia atau seandainya dia mengusap ya fil hadari, di dalam rumah, summa safaro, kemudian dia pergi, au mashin atau masaha, atau dia memasuk fis safari, di dalam bepergian, summa aqoma, kemudian dia mukim, atamma masku mukim, maka dia menyempurnakan sebagaimana mengusapnya orang yang mukim. Artinya diperlakukan seperti orang mukim sehari semalam. Jadi begini, kita mau pergi misalnya ke Jakarta atau kemana gitu ya, di rumah kan berarti masih mukim ini, kemudian pergi, ya, kita pakai sepatu itu tadi, sepatu yang tipis itu tadi, masaha fil hadari, di dalam rumah, kemudian kita pergi. Atau sebaliknya, dalam bepergian kita mau pulang ke rumah, itu ya, masih dalam musafir, kita pakai itu sepatu itu ya, alas kaki itu, kemudian kita mau pulang, mas bisa pari cuma aku mah, kemudian dia pergi mukim sampai ke rumah, maka atam fisukul mukim, maka dia menyempurnakan sebagaimana musabnya orang yang mukim, berarti sehari semalam berlakunya. Jadi tadi 3 hari 3 malam itu ketika memakainya atau memulainya itu ketika dalam musafirnya.
bukan dari rumahnya. Paham ya? Sampai ke Jakarta, lah mulai dari Jakarta itu misalnya di musafir itu kita mulai di sana pakai alas kaki itu tadi atau apa tadi muzah ya atau sepatu itu tadi. Maka itu berlaku 3 hari 3 malam boleh. Cukup mengusap di itu saja, nggak usah dilepas. Tapi kalau dari rumah kemudian pergi atau ketika pergi di jalan bepergian kemudian sampai ke rumah, maka itu cuma berlaku 1 hari semalam. Memang mukim dia seperti orang mukim ya. Kemudian yang bahasan terakhir di sini, waya betulu al-mashu bisalasati asya, dan batal ataupun rusak ya. Opo al-mashu mengusap itu tadi, cukup mengusap itu, mengusap alas kaki itu tadi bisalasati asya dengan 3 perkara, dengan 3 macam, 3 ketentuan. Yang pertama adalah bihol ihima, yaitu dengan melepasnya. Nah, saya tidak betah itu apa ya, tidak kerasan atau tidak ya, entah lepas muzahnya ataupun sepatunya, yaitu tadi alas kakinya. Itu maka tidak berlaku ketentuan yang seperti itu tadi, tidak berlaku, ini batal, itu rusak ya. Dan yang kedua, wal qidaul muddati, dan telah selesainya masa itu tadi ya, bagi musafir 3 hari, bagi orang di rumah itu sehari. Itu kalau sudah selesai ya sudah. Tapi apa yang mungkin ya dalam musafir umpamanya 3 hari tidak melepas, ya boleh jadi ya. Misalnya kita ke WC, ke mandi juga nggak melepas itu, tapi ya betah ya. Tapi ya udahlah, ini ketentuan yang hukumnya seperti itu ya. Ya boleh jadi orang lepas itu ya, boleh jadi ya. Ya tapi jarang dipraktekkan ya untuk kita di sini itu mungkin. Jadi ketentuan-ketentuan tentang bolehnya atau rusuhnya ataupun kemurahannya untuk cukup mengusap alas kaki ataupun sepatu itu tadi, itu batal apabila melepasnya 1, kemudian selesai waktunya. Yang ketiga, wama yujibu al-husla, yaitu ketika ada sesuatu yujibu kang majibake al-husla ing adus, kepada mandi. Jadi ada sesuatu yang mewajibkan untuk mandi, maka batal itu ketentuan untuk misalnya mimpi keluar sperma misalnya, atau mimpi bersetubuh, atau memang bersetubuh betul dengan istrinya gitu ya, itu yujibul husla ya, mewajibkan untuk mandi. Maka ketentuan maskun itu tadi, mujah itu, khuf itu, khufain itu tidak berlaku lagi, itu batal di situ. Ini ketentuan masuk khuf ataupun muzah. Udah sampai di situ, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Besok lagi ya. Udah besok lagi ya. Oke, kita selesaikan di sini. Jadi itu ketentuan tentang khuf ataupun muzah ini. Jadi walaupun ini tidak lumrah atau tidak jamak ya, tidak jamak atau tidak lazim mungkin di Indonesia kita lakukan seperti itu, tetapi ini sebagai pengetahuannya. Ya sebetulnya di sana pun ketika kita bergaul dengan banyak orang, banyak dari negara dan bangsa lain, ya itu tidak banyak. Ada orang yang pakai itu tapi tidak banyak ya. Masuk ke Masjid Haram di sana di Mekah maupun di Madinah pakai itu sepatu tipis itu ya, seolah-olah kita kalau pertama sekali sih kaget gitu, bahwa masjid nganggo sepatu orang sopan gitu ya. Tapi
iya itu tipis ya sebenarnya. Di luar yang askar ya, di luar tentara ya, di luar ataupun keamanan di luar. Itu jamaah biasa. Ya, itu tidak banyak lah, ada tapi tidak banyak. Tapi itu ketentuan yang memang ada di dalam pembahasan hukum Islam ya. Ketentuan yang semacam itu dalam fikih itu memang diatur. Saya kira demikian, dan marilah kita akhiri bersama dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.